Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Santi Evaria SPD, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara. Hari ini saya akan berbagi praktik baik terkait tugas yang sudah saya kerjakan, yaitu pada materi pembelajaran berdiferensiasi, yaitu pada koneksi antar materi 1.4. Perkenalkan, ini adalah fasilitator kami di angkatan 9 yang bernama Ibu Rita Ahmad. Dan pengajar praktik saya yaitu Pak Asmargani dan saya sendiri yaitu Santi Evaria. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pembelajaran berdiferensiasi itu sendiri. Menurut Tomlinson 2000, pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid. Namun demikian, pembelajaran berdiferensiasi bukanlah berarti bahwa guru harus mengajar dengan semua cara yang berbeda untuk mengajar. Misal di dalam kelas ada 36 orang murid, kita tidak harus seperti itu. Dan bukan juga guru harus memperbanyak jumlah soal untuk siswa yang memiliki kemampuan high. Dan bukan berarti guru harus mengelompokkan yang pintar dengan yang pintar dan yang kurang dengan yang kurang, atau memberikan tugas yang berbeda untuk setiap anak, yang mengharuskan gurunya berlari ke sana kemari pada siswa A, B, C, dan D, dan lain sebagainya dalam waktu bersamaan. Nah, bukan seperti ini konsepnya. Namun, pembelajaran berdiferensiasi yaitu pendekatan dalam pengajaran yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan belajar yang beragam yang memungkinkan siswa untuk berkembang sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing dan menghindari perasaan yang terlalu tertekan dan terlalu bosan di dalam kelas, serta untuk mempromosikan motivasi dan kekuatan siswa. Hal ini juga dapat membantu menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, di mana setiap siswa merasa dihargai dan didukung dalam perjalanan pendidikannya tentunya seperti itu. Dan cara melakukannya di dalam kelas dapat dengan berbagai macam. Contohnya menyesuaikan materi, terus juga guru dapat mengubah tingkat kesulitan ke dalam atau ke kompleksitas materi pembelajaran sesuai dengan kemampuan siswa. Dan juga metode pengajaran yang berbeda. Guru dapat menggunakan berbagai metode pengajaran, misal seperti ceramah, diskusi kelompok, proyek, penugasan online, atau pelajaran berbasis masalah. Nah, penilaian yang berbeda juga bisa. Guru dapat menggunakan berbagai metode penilaian untuk menilai pemahaman siswa ini, termasuk ujian tradisional, proyek, presentasi, atau portofolio. Terus penilaian yang berbeda dapat membantu mengukur kemajuan siswa juga secara akurat. Bahkan kalau seandainya kita memberikan sesuai dengan rubrik yang jelas, seperti itu. Dan misalnya memakai kelompok yang fleksibel, guru dapat mengorganisir siswa dalam kelompok-kelompok yang fleksibel berdasarkan tingkat kemampuan atau minat siswa atau profil siswa, seperti itu. Terus dengan individu, guru dapat memberikan dukungan tambahan kepada siswa yang membutuhkan. Misalnya terkait dengan kepribadian mereka, waktu yang ekstra, atau untuk mengerjakan tugas, atau bahan tambahan untuk membantu terkait pemahaman mereka. Nah, dan yang kedua, pembelajaran berdiferensiasi juga memainkan peran kunci dalam memenuhi kebutuhan belajar siswa dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal dengan beberapa cara. Pemetaan kesimpulan belajar, minat belajar, dan profil belajar, serta dengan 3 strategi terapan berdiferensiasi konten, contohnya, terus berdiferensiasi proses, dan juga berdiferensiasi produk. Mengakomodasi perbedaan individual, guru dapat juga mengidentifikasi perbedaan dan menyesuaikan
dan menyesuaikan pendekatan pembelajaran untuk setiap siswa. Hal ini memastikan bahwa siswa menerima dukungan yang mereka butuhkan dan tidak merasa tertinggal atau bosan. Nah, sehingga ini dapat membantu mencapai hasil belajar yang optimal. Terus juga bisa dengan memotivasi siswa, dengan memadukan materi dengan minat siswa. Karena ketika siswa merasa terlibat dalam materi yang diajarkan, biasanya siswa lebih cenderung fokus dan berpartisipasi aktif serta mereka akan mudah dalam mencapai hasil belajar yang lebih baik seperti itu. Dan mengatasi kesulitan, beberapa siswa mungkin menghadapi kesulitan dalam memahami materi tertentu. Dalam pembelajaran latihan tambahan, dalam pembelajaran berdiferensiasi, guru dapat memberikan dukungan tambahan, misalnya menjelaskan konsep dengan cara yang berbeda atau memberikan latihan tambahan untuk membantu siswa mengatasi hambatan belajar mereka. Terus pembelajaran yang mandiri. Siswa diajak untuk mengambil inisiatif dalam memahami materi, memilih cara belajar yang sesuai, dan mengembangkan keterampilan belajar yang kuat. Nah, ini dapat membantu mereka mencapai hasil belajar yang optimal dan mereka juga dapat belajar secara lebih efektif, seperti itu. Nah, adapun pembelajaran berdiferensiasi juga memainkan peran kunci dalam memenuhi kebutuhan belajar siswa dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal dengan cara. Nah, eee koneksi antar materinya seperti apa? Koneksi antar materinya mungkin kaitan antar materi dalam modul ini, dengan modul lain dalam program pendidikan guru penggerak terletak pada pengembangan keterampilan guru untuk merancang dan mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi di kelas mereka masing-masing. Dan program tersebut mungkin menyediakan panduan, contoh strategi, dan praktik terbaik dalam kontekstual. Nah, pembelajaran berdiferensiasi yang dapat diterapkan dalam berbagai mata pelajaran dapat membantu mengintegrasikan konsep dan berdiferensiasi ke dalam pembelajaran, seperti itu. Nah, adapun koneksi antar materi ini terkait dengan materi yang sudah kita pelajari baik dari modul 1.1 yaitu tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, 1.2 nilai dan peran guru penggerak, 1.3 visi guru penggerak, 1.4 budaya positif, 2.1 pembelajaran berdiferensiasi yang sedang kita pelajari saat ini dan profil pelajar Pancasila juga. Nah, semua itu bermuara kepada keberpihakan kita pada murid. Karena juga ketika pembelajaran dan segala sesuatunya mengarah kepada berpihak kepada murid, maka hasil akhirnya juga adalah akan tercapainya pelajar yang berprofil Pancasila. Nah, kesimpulan yang dapat saya tarik yaitu pembelajaran berdiferensiasi adalah pendekatan yang perbedaan mengakui perbedaan individual dalam kelas. Setiap siswa memiliki tingkat pemahaman, minat, dan gaya belajar yang berbeda. Dengan mengadaptasi metode pengajaran materi dan penilaian, guru dapat memastikan bahwa setiap siswa menerima dukungan yang mereka butuhkan. Dan pembelajaran berdiferensiasi adalah langkah penting menuju pendidikan inklusif yang mengakui dan menghargai perbedaan setiap siswa. Dengan menerapkan pendekatan ini, kita dapat memastikan bahwa setiap siswa memiliki kesempatan yang sama dan berkembang serta mencapai potensi mereka dalam proses pendidikan. Dan pembelajaran berdiferensiasi sangat erat tentunya hubungannya dengan proses pembelajaran yang berpusat kepada murid sesuai dengan pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara. Nah, demikianlah koneksi antar materi yang sudah saya tuangkan. Silakan berikan masukan, kutipan, dan sumber-sumber terpercaya dari materi yang telah, eee, yang telah saya bahas di link atau di kolom komentar untuk berbagi ya. Terima kasih, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.